Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan TV Jogoroto. Kali ini kita akan hadir spesial Hari Guru 2021. Tentu saja hal ini penting kita peringati sebagai momentum karena guru merupakan pelita dalam kegelapan. Begitu kira-kira. Telah hadir bersama kami Bu Umi dari MTSN 6 Semanding, Jombang ya. Beliau merupakan salah satu guru yang berprestasi, guru yang menginspirasi banyak siswa, sehingga patut kita gali ilmunya, wawasannya yang nantinya dapat kita amalkan di rumah masing-masing. Telah hadir juga bersama kami salah satu mahasiswa berprestasi pula. Selamat pagi Mas Imam Bahrul Ar-Raisi. Ini adalah salah satu mahasiswa di kampus Kabupaten Jombang yang nantinya akan bersama kami berdiskusi, berdialog tentang Hari Guru. Tentu saja kita berbicara tentang esensi pendidikan. Ini Bumi, saya dengan Bumi dulu ya. Bumi ini mungkin bisa diceritakan Bumi dulu riwayatnya ngajar mulai tahun berapa sampai tahun berapa, pengalaman mengajar dari sekolah mana saja, yang mungkin murid-murid yang dulu itu mengingat kembali, nostalgia lagi dengan Bumi. Moga Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andi. Ya. Saya agak canggung juga ya disebut. Iya. Tapi kalau ada yang terinspirasi ya alhamdulillah. Dengan segala kerendahan hati, saya ini bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Prinsipnya kita mengajar, kita memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang ingin belajar dengan kita, baik itu di lembaga formal maupun yang non formal. Kalau ditanya tentang riwayat mengajar di tempat formal ya, di lembaga formal, saya dulu berangkatnya dari Tambak Beras. Dari Tambak Beras, saya mengajar dari beberapa lembaga. Di MMA Tambak Beras, kalau di masyarakat mengenalnya di Madrasah Alimat. Khusus untuk putri tapi. Kemudian saya juga mengajar beberapa saat di Madrasah I'dadiyah Bahrul Ulum. Saya juga beberapa kali diminta untuk membantu untuk mengganti ibu-ibu yang cuti melahirkan itu ya. Karena pada saat itu saya masih longgar. enggak mudah ya. Lebih mudah dari sekarang. Terus 97 bersyukur sekali setelah menikah 2 bulan saya 96 menikah 2 bulan, kemudian sama suami itu diantar aja untuk seleksi CPNS itu, dan tahun 97 bulan apa itu turun SK, dan turun SK-nya di MTSN Jogoroto waktu itu. Oh, dari awal memang Bumi ngajar di sini. Iya, betul. Dan sampai sekarang sampai namanya sudah berubah menjadi MTSN 6 Jombang. Jombang. Iya. Berarti ada sekitar 20 tahun lebih. Iya, 20 sekian. Nah, jangan terlalu dihitung, nanti terlalu tua nanti. Termasuk salah satu guru senior. Ini menolak tua. Menolak tua ya. Artinya dulu muda, sekarang ibunya anak muda. Iya. Bu Umi, kalau kita boleh tahu, mungkin Bu Umi diceritakan juga riwayat pendidikannya, Bu Umi. Riwayat pendidikan hampir semuanya di Bahrul Ulum, tapi kalau siang karena saya anak perempuan, jadi di Tambak Beras itu kalau perempuan waktu zaman saya seangkatan saya sekolah, itu sekolahnya siang. Kalau pagi saya usia SD, saya sekolah SD, usia SMP, saya sekolah SMP. Di usia SMA pun saya sekolah di SMA. Tapi kalau sore kembali ke Bahrul Ulum. Berarti asli produk Tambak Beras, Bu Umi. Betul. Ya. Bu Umi, mungkin saya geser dulu ke Mas Imam. Mas Imam ini menjadi salah satu
mahasiswa di Kabupaten Jombang. Kalau Mas Imam sendiri, mengapa memilih untuk masuk jurusan pendidikan? Sebelumnya terima kasih Pak Andi. Jadi kalau alasannya itu sebenarnya sederhana. Selama saya di bangku sekolah, ya dari mulai SD sampai SMA itu, nggak tahu ketika saya bisa mengajari teman, kemudian temannya bisa paham, itu rasa bahagia itu sendiri itu. Jadi ketika ada teman yang tanya-tanya, kemudian saya bisa menjelaskan, kok dianya puas gitu ketika setelah saya ajari. Nggak tahu, ada rasa-rasa bahagia, damai, kebanggaan tersendiri gitu. Ya, itu alasan sederhana dari yang pertama kali kenapa kok saya akhirnya memilih pendidikan. Kemudian selain itu juga ada faktor dorongan dari orang tua juga. Iya. Jadi orang tua itu motivasinya sudah wis ambil pendidikan, wis gak usah aneh-aneh jurusannya, yang penting manfaat gitu. Iya, support. Jadi memang ya salah satu faktor utama juga dorongan dari keluarga juga. Dan background dari keluarga juga banyak yang ambil di pendidikan. Iya, jadi itu juga. Oke, saya mulai masuk ke topik Bu Umi ya, Mas Patris, Mas Imam. Saya ingin mengatakan bahwasanya hari ini dalam rangka memperingati Hari Guru, kita melihat seorang guru. Ketika zaman ini bergeser, ruhnya juga bergeser. Kita melihat banyak problematika yang itu menyangkut kepribadian guru sendiri, menyangkut banyak ya. Kita sekarang dunia medsos kan begitu terbuka Bu ya, begitu lebar, yang akhirnya kita melihat bahwasanya ruh guru memang bergeser Bu. Kalau Bu Umi sebagai salah satu guru senior, bagaimana menanggapi ini? Bergeser itu konotasi berpindah gitu ya. Tapi saya lebih memaknai itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Karena tetapi ruh utama artinya pakemnya sih mudah-mudahan tidak terjadi perubahan. Gitu. Jadi yang paling dasar tetap kita memberikan syiar. Gitu. Syiar itu pegangan utama. Tapi bahwa ada inovasi, ada perkembangan, ada penyesuaian dengan tantangan zaman. Kalau dulu kita harus buka kitab, kalau dari pesantren tapi itu masih bertahan juga. Kalau hal-hal tertentu masih bertahan juga. Tentu dengan adanya produk-produk teknologi yang dimaksudkan untuk mempermudah hidup kita, dan itu meluas. Dan siapapun akan terkena dampak itu, saya kira kita juga tidak boleh ketinggalan. Tidak bisa melawan arus itu. Ikuti, tetapi kita punya arah. Mengikuti arus itu dalam rangka kita tidak tertinggal. Tetapi kalau ada hal-hal yang sekiranya itu akan membawa madorot, tentu kita juga harus kembali ke rel utama, ke pegangan utama. Jadi nilainya nggak boleh hilang gitu. Betul. Kalau Mas Bakri sendiri, ini kan mahasiswa zaman sekarang berarti akan menjadi calon seorang guru. Tentunya Mas Imam bisa membedakan antara guru-guru jenengan dulu ketika masih bersekolah di bangku sekolah dengan mahasiswa-mahasiswa kakak angkatan jenengan yang saat ini sudah menjadi guru. Gimana Mas Bakri? Kalau kita berbicara ruh gitu ya Pak Andi, saya sepakat juga sama Bu Umi tadi. Kalau saya rasa nggak ada yang bergeser kalau menurut saya, karena ya ini nggak tahu, saya masih analisa di antara lingkungan sekitar saya, teman-teman mahasiswa gitu ya. Mereka masuk ke dunia pendidikan pun sama dengan motivasi, memang saya ingin menjadi manfaat, saya ingin menjadi salah satu orang yang berperan, memerankan diri untuk menebar ilmu, menebar kebermanfaatan. Ruhnya sama, hanya saja mungkin karakternya yang berbeda. Iya, kalau saya karakter yang berbeda. Jadi ruh yang yang mendorong dia untuk masuk ke pendidikan itu saya rasa sama kalau di lingkungan sekitar saya. Tapi karakter yang berbeda. Kalau mungkin guru-guru yang lama dulu dengan karakter, nilai itu menjadi salah satu hal yang utama gitu dalam dunia pendidikan gitu ya. Kalau saya analisa hari ini,
teman-teman ini lebih ke ya tadi karena memang perkembangan teknologi dan sebagainya, fokus teman-teman di dunia pendidikan ini ya mulai dari inovasi pendidikan, kemudian metode pembelajaran, bagaimana menciptakan suasana kelas itu yang tidak membosankan dan lain sebagainya. Jadi tapi kadang juga nilai itu menjadi hal yang akhirnya bukan jadi fokus utama. Nah gitu. Kalau di lingkungan sekitar saya gitu ya. Jadi karakter itu yang saya rasa berbeda dengan yang dulu. Jadi kalau dulu memang nilai atau budi luhur dan sebagainya itu yang menjadi salah satu utama, ruh utama gitu ya. Ruhnya harus tetap Mas Wadi. Iya. Tapi hari ini teman-teman itu kalau di selama perkuliahan ini ya tadi lebih banyak fokus pada inovasi, bagaimana suatu ilmu dan materi ini bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak seperti itu. Itu kalau dengan saya gitu. Saya masuk lagi ke pembahasan yang lebih luas dan kekinian, karena tentunya hari ini kita menghadapi pandemi, Bu. Kita menghadapi pandemi COVID-19. Semua sektor terdampak, sektor ekonomi, sektor sosial budaya, saya pikir semuanya terdampak, tidak terkecuali di sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan. Dan kiranya saya mengamati bahwasannya di dunia pendidikan, mau tidak mau hari ini guru harus melek teknologi. Kalau tidak melek teknologi, tidak akan bisa mengajar secara ngajar aja tidak maksimal, apalagi tidak mampu untuk melek teknologi. Kalau Bu Umi sendiri gimana menyikapi tantangan yang sangat berat di dunia pendidikan? Hidup itu sudah masalah, kemudian kita mengalami sebuah perubahan itu 180 derajat. Dan bukan dipersiapkan. Bukan dipersiapkan itu artinya dengan yang kita masukkan pandemi ya. Situasi pandemi. Itu kan bahasa Jawanya itu mak regedek gitu ya. Saya ingat waktu itu kita baru pulang serombongan dari MTSN 6 ini mengikuti pelatihan Learning for Empathy di SMP 41 Surabaya. Itu sudah mendengarkan bahwa ada permasalahan kesehatan masih jauh dari kita, masih jauh dari bayangan bahwa itu akan mendekat. Itu masih sudah ramai juga, tetapi belum sampai ke wilayah kita. Begitu pulang tanggal 19 itu sudah terlambat berapa hari kita diberi mengambil sikap. Langsung tanggal 19 Maret kita langsung dirumahkan. Artinya dirumahkan, langsung tidak boleh melakukan pembelajaran di tatap muka. Nah, padahal waktu itu tidak ada rencana. Harusnya kalau kita secara prosedural gitu kan harus melalui rapat, melalui dalam kondisi yang guncang seperti itu. Ya, kita istilahnya ngobati kaget dulu ya. Mengendapkan, kita tidak boleh berbicara tentang ini gimana. Ya, ke dalam itu, dan ke dalamnya itu dalam banget. Dengan apa? Istighfar. Istighfarnya itu kenceng banget. Ya Allah, ini suasana kayak apa? Kan komunikasi dengan siswa, dengan peserta didik langsung putus. Dan kalaupun ada waktu itu yang punya kontak WA dan sebagainya, baru berapa, dan kita mencari dalam ketidakbertemuan gimana susahnya. Ya, itu. Akhirnya ada usaha dan itu tadi berdamai dengan masalah, tidak mengambil kata salah siapa. Ini tidak ada yang salah, tapi ini adalah menyikapi keadaan yang benar-benar real kita alami, dan itu berdampaknya bukan hanya ke lembaga tertentu, itu hidup semua orang. Dan hidup semua orang itu bukan hanya di wilayah kita, sedunia. Ya, otomatis kita harus menyikapi keadaan, diterima kontak sambung dengan siswa 10 oke, 20 oke. Alhamdulillah ganti semester, kemudian ada keadaan yang bisa semampu kita untuk bisa kontak dengan siswa, dan kita tidak boleh
memberikan tekanan apapun kepada peserta. Peserta. Jangankan memberikan, kita saja sudah tertekan juga dengan kan Iya. kita tidak hanya menghadapi anak-anak Iya. peserta didik kita ya, Iya. tapi kita juga punya anak. Betul. Itulah itu. Kita punya tetangga, kita punya masyarakat, kita punya banyak pihak yang berhubungan dengan hidup kita, dan kita pun banyak berhubungan dengan mereka. Itu ya. Lantas dengan guru-guru yang mungkin tidak melek IT, Bu, bagaimana cara penyesuaian? Apa memang tetap mau tidak mau harus juga beradaptasi dengan peraturan kementerian atau seperti apa, Bu? Kalau peraturan kementerian itu, kalau saklek peraturan kementerian tidak nih. Tidak ya? Tapi ada himbauan karena pejabat pemerintah juga untuk memberikan peraturan dan sebagainya juga membaca situasi. Apalagi Bawah ya? alhamdulillahnya Bapak-bapak menteri itu sangat-sangat berpihak pada Bapak Ibu guru, memberikan keringanan sampai RPP hanya 1 lembar gitu ya. Dan otomatis dengan kemudahan itu Bapak Ibu guru juga menyesuaikan diri yang awalnya nunak-nunuk gitu ya, bahasa Jawa saya itu nunak-nunuk ya. Disyukuri nunak-nunuk, tapi ada effort, ada upaya, ada kemauan untuk bisa bertanya dengan teman melalui WA atau melalui apapun. Kalau mengerjakan ini mana yang dipencet? Apalagi nyun sewu, produk teknologi itu yang lebih familiar kan anak-anak muda. Ya, sampai pernah di rumah itu ada temannya anak saya, tahu saya sehari-hari menghadapi laptop, komentarnya hanya 1. Ibumu canggih. Canggihnya itu kok bilang gitu nak ya? Mereka temannya itu berpendapat bahwa orang atau ibu-ibu ya dengan usia seusia saya masih mau berlama-lama dengan hal-hal baru yang seperti itu, mereka menyebutnya gaul keren. Iya betul. Kalau Mas Bagus ya sekarang, Mas Imam sendiri bagaimana? Apa mungkin punya strategi-strategi khusus yang jenengan terapkan, jenengan konsepkan untuk menyikapi era pandemi? Sebenarnya kalau sebagai mahasiswa gitu ya, bukan hanya guru mungkin yang mengeluh terkait dengan kondisi seperti ini. Semua mahasiswa pun juga gitu, Pak Andi, harus mengalami proses adaptasi yang ya cukup mengagetkan gitu ya, karena datangnya mendadak. Dengan yang biasanya mungkin proses pembelajaran, proses diskusi itu bisa kita laksanakan secara langsung gitu, kemudian harus harus diubah karena dengan menyesuaikan kondisi itu harus dengan melalui virtual dan sebagainya. Itu menjadi hal yang cukup, satu, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras hati. Menguras hati. Pak Imam. Iya, Mas Imam, untuk efektivitas bagaimana? Materi yang disampaikan oleh dosen katakanlah, apakah memang sampai ke mahasiswa atau bagaimana? Kalau hanya sebatas materi-materi, artinya kependidikan dan sebagainya yang sosial seperti itu, mungkin tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Karena ada beberapa kuliah itu kan juga yang dilakukan dosennya masuk, kemudian suruh diskusi sendiri dan sebagainya kan gitu juga ada. Tapi apalagi saya ketika jurusan matematika gitu Pak Andi, dengan ketika konsep itu tidak ada yang paham, apalagi sesama teman juga tidak paham, kemudian dijelaskan dosen ya kelebatan seperti itu, karena kita kan terbiasa dengan papan tulis dan sebagainya seperti itu. Ya kurang efektif juga gitu. Karena memang ini tidak direncanakan mendadak. Iya, tadi mendadak tadi. Iya. Oke, ya. Oke. Bumi, saya ingin bertanya, ini ada seorang mungkin tokoh yang menyatakan bahwasannya sekolah itu berfokus pada sangat menghargai nilai. Sekolah itu adalah institusi yang sangat menghargai nilai. Sementara kehidupan itu kurang menghargai nilai. Nilai dalam angka ya saya maksud, dalam raport. Bumi,
hari ini memang kita harus mengatakan bahwasanya sekolah itu berfungsi untuk mempersiapkan anak-anak menyongsong kehidupan mereka yang sesungguhnya gitu Bu Umi ya. Kalau Bu Umi sendiri bagaimana? Ini kan memang ada sebuah pengembangan keilmuan di pengembangan apa ya? Ya katakanlah keilmuan di bidang pendidikan yang dulunya berfokus pada nilai. Orang-orang itu suka memuji, katakanlah di Korea ya. Katakan di Korea, orang-orang itu kan memang dituntut untuk belajar dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Di Korea kan seperti itu. Dan anak-anak yang punya nilai buruk itu kan terkesan cenderung dibully kalau di sekolah di Korea. Saya pikir di sekolah di negara kita pun ada stigma semacam itu walaupun tidak sampai dibully ya. Nilaimu jelek seperti itu. Padahal itu tidak bisa menjadi tolak ukur kesuksesan di masa mendatang. Kalau Bu Umi sendiri bagaimana sebagai seorang pendidik? Iya, nilai yang dimaksud mungkin tadi kalau yang dulu itu orientasinya nilai. Nilai itu adalah parameter, itu penting. Tetapi jangan dibandingkan dengan capaian antar siswa. Makanya kan sekarang tidak boleh ada ranking. Bukan tidak boleh ada ranking. Ranking itu tetap penting dalam kapasitas untuk mengetahui anak saya ada di posisi mana. Ya. Cuma di awal-awal bahwa yang dinilai itu hanya aspek pengetahuan. Nah itu yang perlu dikaji lagi karena sesungguhnya kesuksesan seorang itu belum bukan satu-satunya parameter orang pinter di akademik. Itu sukses itu memang dari angka ini. Iya, tapi menerjemahkan angka menjadi sebuah kriteria yang lain dan bukan hanya satu-satunya aspek pengetahuan yang dikembangkan. Sekarang itu yang lebih dikembangkan adalah pada aspek yang selain pengetahuan. Pengetahuan dikembangkan, tapi aspek sikap, terutama aspek sikap dan aspek keterampilan itu orang pinter tapi tidak terampil. Akhirnya main tuding gitu main tuding itu semuanya harus dibantu. Kurang bisa menghadapi permasalahan yang di luar keilmuannya. Padahal semua itu bergeraknya itu sinergi, semua aspek berkaitan itu. Seperti kata Bu Umi tadi ya, semuanya berkaitan. Semuanya itu berkaitan dan saya pikir juga kita harus mulai mulai bisa menerima perubahan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sih sebenarnya. Dan itu adalah jawaban atas tuntutan dari masyarakat termasuk anak itu ibu atau orang tua tidak boleh hanya bangga ketika rapotnya bagus. Seberapapun capaian anak, bilanglah bagus untuk capaian anak. Bukan dibandingkan dengan temannya. Boleh berkata, itu temanmu mampu. Apa sih yang kurang dari kamu? Untuk bisa memberikan motivasi. Kadang-kadang orang itu baru termotivasi kalau ada yang partnernya, ada apa istilahnya? Bukan lawan ya, tapi ada pemicu yang dari luar dirinya itu. Iya, ada orang lewat, saya harus kemana? Nah itu kadang-kadang itu termasuk saya aja dengan penjenengan juga cara menyikapi ini juga berbeda. Ada yang suka mendengar tanpa melihat, gini aja, gitu tuh yang dimaksud. Nah itu udah paham. Ada yang harus aku lek gak ndelok bae. Nah itu enggak bisa memahami. Itu kan macam-macam. Pakai pendekatan yang macam-macam. Kalau Mas Imam sendiri gimana? Iya, artinya angka itu jadi standar gitu ya, Mas Bandi. Kalau di lingkungan kampus hari ini itu mungkin IPK. Iya, IPK itu ya. Suasana itu artinya effort teman-teman untuk mengejar IPK tinggi dan sebagainya itu ya ada di sebagian mahasiswa. Tapi hari ini dunia pendidikan kita itu ya termasuk ya terkhusus di pendidikan tinggi gitu ya, di perkuliahan itu hari ini pemerintah banyak sekali media-media yang
menuntut mahasiswa itu tidak hanya berkembang di wilayah itu. Katakanlah sekarang itu ada kegiatan, ada namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oh iya. Itu kan juga bukan di lingkungan akademis ya. Keterampilan, kewirausahaan, agenda-agenda itu hari ini sangat banyak. Dan kampus pun mendorong untuk itu. Artinya oke, di perkuliahan terkait dengan kejuruan itu memang penting, indeks IPK dan sebagainya itu penting untuk kita kejar. Tapi di luar itu juga harus kita imbangi dengan kegiatan ini loh. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi kalian di luar akademis gitu. Jadi banyak sekali hari ini. Kemudian apalagi terutama di kampus saya juga ya, Mas. Ketika mahasiswa ini tidak aktif sama sekali di organisasi. Betul. Didorong oleh dosen-dosen, kemudian biro kemahasiswaan dan sebagainya. Jadi memang difasilitasi penuh terkait dengan pengembangan potensinya di luar akademik. Jadi stigma atau motivasi untuk memiliki indeks atau IPK tinggi itu ini akhirnya bukan menjadi salah satu tujuan utama, bukan effort yang lebih gitu. Jadi banyak sekali effort-effort penyeimbang yang sekiranya bisa mengembangkan potensi-potensi mahasiswa di luar bidang akademis gitu. Oke. Selanjutnya kita akan tahu Bu ya, bahwasannya semua manusia itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Tetapi yang menjadi problem bagi seorang anak manusia katakanlah, biasanya dia nggak tahu. Dia hanya tahu kekurangannya karena dari hinaan, cercaan orang lain. Sementara dia nggak tahu potensinya, Bu. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu punya motivasi ya. Seseorang guru mestinya punya motivasi untuk menemukan bakat apa, kelebihan apa yang ada pada diri seorang siswa gitu, Bu. Ya. Kalau Bu Umi sendiri, strategi apa yang mungkin pernah jenengan lakukan untuk menemukan bakat atau kelebihan seorang siswa, Bu? Ditahan dulu, jangan dijawab. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap stay di TV Jogoroto. Untuk memantapkan dan menambah wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, Desa Jogoroto menggelar pelatihan tim pendamping keluarga di Desa Jogoroto. Hadir dalam kesempatan kali ini Eva Iriana, penyuluh KB Kecamatan Peterongan, dan Ibu Suparianto dari PKK Kabupaten Jombang. Dalam penuturannya, Eva Iriana menyampaikan bahwasannya warga yang telah siap menikah harusnya memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Tentu saja ini menjadi salah satu cara untuk menanggulangi tingginya angka perceraian yang ada di masyarakat. Sementara itu, Ibu Suparianto menuturkan tentang pentingnya peran pendamping keluarga agar mampu menularkan ilmu dan pengetahuan keluarga kepada masyarakat, dan juga berharap peserta pelatihan bisa menjadi pelopor terciptanya rumah tangga yang harmonis. TV Jogoroto melaporkan. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali lagi di Cerdas TV Jogoroto. Sampai mana tadi Bumi? Sampai bagaimana cara kita, strategi yang pernah Bumi lakukan untuk menemukan bakat atau kelebihan siswa. Ini menarik juga ya, karena kita di lembaga formal fokus kita kan mengajar sesuai dengan fakta, tetapi
nanti terkait, kita tidak boleh pakem hanya melulu membahas apa yang menjadi hak kita, karena orientasi pembelajaran dengan pendidikan itu pembelajaran ada di dalam pendidikan. Untuk mengembangkan anak didik kita, tentu saja anak kita itu berat tugasnya. Kita mengajar hanya satu nomor, anak-anak belajar 15. Iya betul. Nah, artinya apa? Waktu kita dibandingkan dengan waktu anak-anak belajar itu kita hanya sepersekiannya. Nah, cara kita terkait dengan tugas-tugas gitu, bersyukurnya kita ada tugas di kelas. Ya, tugas di kelas itu memang ada kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan siswa di luar jam kita ngajar. Otomatis juga dalam ada pembinaan. Itu program sekolah, tugas kelas. Ya, itu bukan hanya sekolah, memang ada. Dan itu termasuk ada equalnya dengan jam pembelajaran. Dari kesempatan itu kita bisa dekat dengan anak-anak, yang bisa melihat walaupun tidak seperti intensitas kita mengajar, tapi dengan sisi lain kita dekat dengan anak. Kalau ada potensi yang sangat menonjol dari anak, alangkah baiknya itu kita sadarkan anaknya. Yang penting kan anak-anaknya menyadari bahwa dia punya kelebihan. Dan punya kelebihan dan saatnya lah kamu berkembang sekarang. Kadang-kadang nggak confident juga Bu ya. Nah, Nggak yakin dengan dirinya. sekarang kita aja untuk pegang mic di depan umum itu bukan hanya seperti ini sejak dulu. Jadi ada titik kita mekar gitu ya. Titik kita mekar, dan ketika titik mekar itu anak sudah punya rasa percaya diri, itu hasilnya akan bagus. Tentu saja kita tidak boleh menunggu titik mekar dulu. Kita harus melihat anak ini kapasitasnya kok menonjol di ini, misalnya di kegiatan apa, anak ini bisa diberi tugas, bisa menjalankan dengan baik. Kalaupun ada kesulitan, dia berani bertanya. Itu kalau kita melihat anak-anak seperti itu, bersyukur banget, dan akan kita berikan kesempatan untuk alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2019 itu kita punya anak yang di MTSN itu luar biasa. Bukan karena kemampuan Bapak Ibu, tapi dia punya potensi yang bagus secara akademik dan non akademik, nyaris semua. Sampai dia menjadi juara favorit di alhamdulillah juga mewarnai prestasi luar biasa juga. Itu poin. Makanya kita sebagai pendidik tidak boleh lelah untuk mencari, bukan hanya mencari untuk kepentingan kita, tapi memang kita punya manfaat dalam rangka mengembangkan anak sesuai dengan kapasitasnya. Karena memang anak kalau sudah tidak bisa bicara, jangan dimaksimalkan itu. Misalnya apa? Dia menulis, kesempatannya menulis, dikembangkan di menulisnya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita punya penulis dari anak-anak. Tadi tidak tahu itu. Ya, dan nanti kita sampaikan informasinya. Oke, siap. Saya sendiri tidak ikut membicara itu, tapi ketika anak-anak berprestasi itu juga akan saya. Ya, terima kasih. Kalau dari Mas Imam sendiri, gimana? Ini pengalaman dari saya. Iya. Memang untuk mengeksplor diri itu kadang memang setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memang suka mengeksplor dirinya, suka mencoba-coba. Mungkin juga ada untuk mencari mana sih sebenarnya atau minat atau hobi atau bakat kadang-kadang ini. Saya ini punya di mana? Ada anak yang memang sudah seperti itu. Nah, saya ini tipe-tipe yang tidak tahu, tidak suka ekspor juga. Jadi dari SD sampai SMP atau SMA awal SMA itu ya sebelum ada gitu. Sekolah ya sekolah, kemudian belajar di rumah. Ini menunggu meledaknya tadi ya, mekar. Iya. Biasanya nungguannya.
karena mungkin saya dulu mungkin memang lebih unggul di akademis ya, ranking dan sebagainya. Ya, saya anggap itu sebagai bakat gitu. Tapi saya tidak memiliki bakat, tidak memiliki, tidak sadar ada bakat yang lain di luar ranking itu. Karena ranking itu ya apa namanya ya kelebihan, tapi kalau potensi di luar akademik saya tidak sadar dan saya tidak eksplor tipe orangnya. Tidak sampai eksplor. Ya main-main, sekedar main aja, hobi dan sebagainya. Tapi kalau sudah bicara tentang bakat, saya tidak pernah misalkan ditanya, kamu bakatnya apa ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tapi memang peran guru itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Ya, ini saya rasakan juga ketika guru itu bilang, wis nanti kembangkan kamu itu bagus di sini. Nah, itu menjadi salah satu salah satu faktor yang menimbulkan confidence yang awalnya mungkin tidak percaya diri dengan ada pujian dan dia mungkin tidak tahu gurunya tadi memang hanya sebatas seperti banyak motivasi itu kita tidak ada, tapi ada rasa lainnya menimbulkan confidence, rasa percaya diri. Terus bilang, oh iya Pak. Betul. Apalagi saya ini masih eksplor. Mungkin kalau anaknya sudah tahu bakatnya dan sebagainya, oh iya Pak, memang saya mungkin ya Pak, saya memang biasa aja gitu. Tapi bagi orang yang seperti saya tadi karakternya tidak suka ekspor dan tidak sadar akan bakat, itu menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam memberikan dampak. Iya, memberikan dampak psikologi, ya, secara psikologis. Selain itu juga apa namanya fasilitas, kemudian ketika guru itu bisa memfasilitasi atau mendampingi secara intens, itu juga salah satu yang salah satu faktor yang paling penting dalam apa namanya proses perkembangan. Itu saya rasa juga. Dan di luar itu saya rasa ketika saya SMA, ketika saya mulai berorganisasi dan sebagainya dengan lingkungan yang baru, akhirnya mungkin guru saya tidak sebatas di sekolah itu, banyak guru yang dari SD dan sebagainya tahu perjalanan perjalanan pendidikan saya dari SD sampai SMA itu, akhirnya oh ya memang kamu bakatnya di sini. Semakin tambah percaya diri. Semakin percaya diri dan ya akhirnya enjoy gitu ketika menjalani itu. Kan ada anak yang punya potensi tapi kadang tidak enjoy gitu dengan potensi yang dimiliki. Ketika orang tua mendorong terus tapi dia tidak enjoy ya tidak maksimal juga gitu. Padahal yang sebenarnya kalau dia bisa enjoy kemudian bisa ditekuni kan biasa, tapi karena dia tadi jika tidak enjoy. Dan saya tadi dengan tadi kata-kata satu kalimat dari guru, kata-kata tadi kakak sama ini kakak itu jadi satu cerita yang kayak kalau bahasa Jawa itu kayak gini ada kitanya kan akhirnya begitu. Jadi memang penting peran guru. Iya, penting sekali. Kami teladan kita, gitu kan. Mungkin ketika kita berbicara hari guru, selalu yang disinggung adalah kesejahteraan. Kalau menurut Bu Umi sendiri, memang hari ini apakah pemerintah sudah berjuang mensejahterakan guru? Kalau disebut dengan sejahtera itu bukannya finansial. Iya. Kalau bahagia. Oh iya, ya. Definisinya dipisahkan ya. Kalau saya ikuti itu memang ada bukan dikotomi sih, tapi memang ada ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau sejahtera, finansial. Kalau kebahagiaan itu sudah kenal. Yang memang bisa diperjuangkan itu memang yang kesejahteraan, yang finansial. Karena bahagia itu tidak ada rumusnya, tidak ada rumus yang sama antara sangat-sangat personal, sangat-sangat unik. Kalau memberikan tentang kesejahteraan dengan berbagai peraturan dan yang update yang begini, yang semacam ini, insya Allah sudah berusaha. Ya, sudah berusaha. Dan usaha itu nyata. Tapi bahwa Bapak Ibu guru ini kan yang namanya sejahtera itu bersinggungan dengan kecukupan. Dengan kecukupan kalau standarnya, kecukupan standarnya insya Allah
standarnya. Kalau punya pemikiran di atas standar ya selalu akan pernah cukup ya. Karena itu akan apa ya, akan berkembang sesuai dengan kapasitas orang juga. Artinya apa? Kita ada relasi, ada hubungan yang ini kan membawa dampak kesejahteraan juga, tuntutan kesejahteraan juga. Orang yang tidak pernah keluar cukup dengan misalnya pendapatan sebulan berapa gitu ya. Tapi orang yang dengan pergaulan yang luas, orang dengan misalnya Sosial itu. iya, itu akan Bumi mungkin sebelum kita akhiri ya diskusi kita, mungkin Bumi memberikan kalimat penyemangat terakhir untuk motivasi para pemirsa dan juga menyemangati diri sendiri dulu. Tapi kalau ada yang terinspirasi, ya bersyukur. Kita menghadapi sesuatu itu biasa mawon. Artinya apa? Ada sesuatu tantangan, tapi kalau kita melakukannya itu dengan dasar apa ya? Dasar kita itu menjadi bagus itu kalau ada manfaat yang dirasakan diri sendiri kita. Sangat-sangat yang biasa. Kita bekerja saja sudah tidak lepas dari kontrol atau istilahnya apa ya? Nanti nyambungnya itu kebermanfaatan itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu nggak usah tanggung-tanggung ya. Tapi memang tidak ada yang bisa lepas dari apa? Istilah lillahi ta'ala itu sangat luas sekali dijabarkan. Bukan hanya bersinggungan dengan lelah, bukan hanya bersinggungan dengan lelah lahir batin, luar dalam, fisik non fisik, tetapi bersandar bahwa kita melakukan sesuatu itu karena Allah dan insya Allah Allah yang akan menjadi hasil. Amin. Bumi, saya pernah terakhir, Bumi punya guru favorit. Semua guru saya itu favorit. Karena terlalu banyak untuk saya bilang apa, terlalu sedikit untuk saya bilang memang saya tidak punya favorit. Setiap guru itu punya khas. Apalagi saya sekolah itu kan di zaman-zaman yang ngajar itu para guru sepuh gitu. Jadi kedalaman ilmunya sekali beliau ngertikan itu resepnya di hati. Nah ini makanya guru itu untuk yang muda-muda nih perlu lagi belajar bagaimana menyambungkan atau istilah sampai klik antara batin guru dan batin siswa. Itu nggak boleh lepas karena iya belumnya lagi itu kembali ke pembahasan semula nih. Jadi klik antara guru dengan yang berguru itu memang harus ada kontaknya. Berbagi rasa. Saya nggak tahu lagi ya harus berkata apa yang bisa menginspirasi. Oke, mungkin Mas Ino memberikan kata terakhir sebelum kita akhir. Ini untuk diri saya sendiri dan teman-teman saya sebagai mahasiswa dan kamu dulu. Apapun yang terjadi hari ini dan ke depan perlu kita kita resapi kembali sebenarnya apa motivasi kita, apa niat kita ketika sudah masuk ke dunia pendidikan. Yaitu yang harus kita selalu kita hidupkan ketika kita masuk ke dunia pendidikan ini menjadi manfaat bagi orang banyak, yang mana itu kita hidupkan sehingga hal-hal yang lain kayak kesejahteraan dan sebagainya itu menjadi hal yang bisa kita kesampingkan untuk teman-teman saya mahasiswa dan teman guru. Ya, mari kita resapi kembali motivasi tujuan awal kita masuk ke dunia pendidikan. Ketika kita sudah masuk ke dunia pendidikan dengan motivasi ini menjadi manfaat dan mendapat bermanfaat, kita hidupkan selalu itu. Dan kita lakukan yang terbaik, kita lakukan apa yang kita bisa, mari kita bagikan apa yang kita miliki sepenuh hati dengan setulus-tulusnya, karena kebaikan itu akan
akan selalu mengiringi kita bagi kita yang berbuat seterusnya. Dan ini untuk teman-teman maupun adik-adik saya belajar, apapun atau siapapun guru kita, sadar atau tidak kita sadari itu pasti akan membawa pengaruh pada kehidupan kita. Jadi jangan hanya melihat bagaimana guru itu di kelas, kemudian jangan hanya melihat ketika guru marah-marah atau guru kesal dengan kita, tapi suatu hari akan kita sadari sebenarnya apa manfaat dari setiap yang dilakukan guru pada kita. Pasti akan membawa manfaat, dan mari kita hormati guru di mana saja, kita kita ambil pelajaran dari guru kita, dan jangan sampai mendoakan hal-hal yang guru pada guru kita. Kita doakan selalu, karena saat guru juga menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh bagi kehidupan kita. Mari kita doakan bersama-sama untuk selalu mendapat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan guru-guru kita. Terima kasih Mas Okri sudah hadir di studio Bu Umi. Terima kasih hadir di Jogoroto. Demikianlah pemirsa dari Jogoroto yang budiman. Cerdas Bincang Cerdas kita hari ini spesial edisi Hari Guru. Guru telah ada bagi kita sepanjang masa. Semoga perbincangan kita bisa memberikan wawasan, pemikiran, dan juga inspirasi sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya Ivan Afandi. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.